Ini babak yang menarik karena tiba saatnya tim Uncover Papua masuk ke daerah yang sudah sangat kita kenal, yaitu Raja Ampat. Menarik ya. Darat, udara, permukaan laut, sekarang saya dengar masuk ke dalam laut. Tenggelam dong ya. Bisa cerita di Raja Ampat apa yang paling mengesankan? Kami sebenarnya ingin menginformasikan bahwa kita bisa kok ke sana tidak mahal. Karena kita mengangkat potensi-potensi lokal dari penduduk lokal yang punya losmen, yang punya homestay, mereka penginapan, ya. Jadi orang kan banyak bilang, pengen ke Raja Ampat tapi mahal ya, gitu kan. Kemudian apa-apa dengan penginapannya juga mahal, pesawatnya mahal. Nah ternyata ya kita mau kasih lihat bahwa ternyata bisa kok. Kita bisa ke Raja Ampat menikmati keindahan alam, keindahan lautnya, kita bisa diving tanpa harus mahal. Dan kita juga mengangkat di sana yang Manta-Ray ya. Jadi ada salah satu kelompok yang meneliti tentang menjaga ekosistemnya tentang jadi tidak boleh sembarang mancing di sana ya. Karena itu kan jumlahnya udah nggak banyak lagi gitu. Jadi ada Gita dan teman-temannya di sana dari Barefoot yang meneliti Manta-Ray di sana. Saya dengar di sana bisa lihat atau bersentuhan dengan ikan paus raksasa ya? Itu di Nabire, di kampungnya. Di kampung Om Yulex. Iya, di kampungnya Om Yulex. Hiu paus. Hiu paus namanya. Iya, raksasa? Iya, tapi tidak gigit kan karena makannya plankton. Cuma 13 meter saja? 13 meter? Iya. Saja? Jadi main-main di dekat situ tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Berenang di situ, nyelam. Berenang di dekat-dekat? Apa yang Dia terjadi? punya kulit kena saya, bulu-bulu hilang ini. Oh, jadi sempat juga main-main dengan main-main dan mudah sekali untuk melihat hiu paus di sana. Jadi kita tinggal menyeberang ke dalam ya. Dari Nabire pakai mobil, kita dari tempat naik perahu 30 menit udah bisa sampai di tempat. Itu selalu ada ikan hiu selalu paus ada itu? setiap hari, nggak pakai musim apa. Maka itulah istimewanya di sini. Itu jinak gitu ya? Iya. Jadi tidak makan orang itu ya? Enggak. Kalau makan orang saya sudah makan Om. Nah, saya takutnya hiu itu makan orang, tapi begitu lihat dia nggak berani makan, takut keracunan. Kalau yang berani sih ada yang bisa berenangnya sampai dia naikin hiunya di atas. Dari semua perjalanan selama 80 hari, tantangan yang terberat apa yang dihadapi oleh tim Uncover Papua ini? Mungkin kalau kami ya medan yang berat itu. Masalah jalan kalau waktu kami melintasi Pegunungan Tengah, masalah jalan itu berat sekali. Yang paling berat di mana? Yang paling berat? Sebenarnya paling berat itu ketika kita Ilu Wamena, lewat Tolikara ke Rubaga, ke Kanggime ya. Yang kena tanah longsor di Kanggime itu tadi. jalur itu yang berat itu ya. Itu kerasa berat karena kami baru berapa hari Om Andi waktu itu. Kami baru belum lama ya. Terus hadapi longsor begitu, tak pukul betul-betul ya. Itu lebih dari off-road biasa, itu jauh lebih berat karena saya aja yang nggak setir, itu sadarnya begitu besok mandi kok perih di pinggang, ternyata melepuh dan sobek. Padahal itu jalur perekonomian. Termasuk yang di tadi ya, Pegunungan Arfak tadi yang kita arah kembali yang kena jalan terbelah. Ya itu karena tanahnya labil kan, jadi ketika hujan longsor jatuh. Ya, kalau lihat dari gambar-gambar yang kita saksikan itu bagaimana di jurang-jurang ya. Mobil-mobil itu mobil tim Uncover Papua ini lewat. Saya jujur aja jantungan kalau ikut. Untung saya nggak ikut ya. Nah, dari tim bersentuhan dengan masyarakat di sana, apa kesan yang Nia rasakan dengan persentuhan dengan berbagai suku di Papua? Banyak sekali. Jadi saya sudah ke Papua mungkin dari sebelum syuting Denias dulu, tapi yang paling lama itu sekarang 80 hari. Biasanya kalau paling lama itu kan syuting 1 bulan atau 45 hari. Di sini saya banyak dapat
hal baru lagi, saya banyak belajar, yang pasti saya tidak berhenti bersyukur. Kemudian ternyata kami ini yang selama ini tinggal di kota harus banyak belajar dengan saudara-saudara kita di Papua untuk berbagi. Kemudian mereka, seperti kita lihat tadi ada anak-anak, kita kasih gula-gula, mereka bilang terima kasih. Jadi kita belajar banyak tentang kejujuran, ketulusan, berbagi, empati itu dari saudara-saudara kita di Papua, saling tolong menolong gitu. Mereka kalau mau nolong orang itu nggak lihat kamu sukunya apa, agamanya apa gitu. Contoh kayak waktu kita kena longsor di Kanggime, itu kita sempat tunggu teman-teman buka jalan, kita di mobil. Nah kemudian ada Wana samperin ketok mobil, dia bilang, Bunda, kakak kalau mau turun itu ada Pace yang bilang masuk saja ke rumahnya gitu. Saya mau turun, saya sempat kaget karena begitu lihat ya badannya keker, serem gitu kan, sementara udah gelap di tengah hutan, kita nggak mikir ada rumah gitu, rambutnya gondrong, gimbal, tapi terus dia senyum, dia bilang silakan masuk, dingin di mobil, istirahat saja di dalam. Saya masih takut gitu karena kita nggak kenal kan, saya pikir ya mungkin siapa gitu kan, tapi ternyata nggak lama istrinya juga keluar bikinin air panas buat kita, mungkin kalau mau buat minum katanya silakan masuk, kalau sampai jalan tidak tembus silakan bermalam di sini, dia sediain selimut, itu kan yang gitu. Baik, Bung Yulex, apa kesan yang paling kuat dari perjalanan 80 hari menyusuri Papua? Ada satu yang saya mau kasih tahu, Bung Andi, kami sampai di Fakfak. 5 Februari abang punya planning untuk kami harus ada di Manokwari. Sebelum 5 Februari kami sudah harus ada di Fakfak. Kami ke Fakfak karena ada satu masjid tua di Fakfak. Masjid yang pertama Sultan Tidore masuk di Papua dengan masjid itu. Ada satu yang tertarik di sana. Di masjid ini kalau pas Lebaran, saudara Kristen yang bersihkan masjid dan Mereka kumpul makanan untuk saudara yang Muslim. Sedangkan kalau pas Natal, saudara yang Muslim ini yang bersihkan gereja, hias gereja untuk acara Natal. Pesan ini yang saya tidak bisa lupa sampai saya mati. Itu sangat mengesankan. Hal itu ada di Papua, ada di Fakfak. Baik, kalau Ale, apa yang paling berkesan selama 80 hari? Pasti semua menarik, tapi yang paling teringat, terkesan itu apa? Kalau saya mungkin ya Papua ini kaya. Kita bisa lihat banyak sekali hal luar biasa di situ, Pak. Anak-anak Papua, anak-anak yang harus maju. Memang selama ini kita lihat ada di beberapa tempat masih pembangunannya belum cukup atau apa. Tapi kalau dari era Gayam kita bisa contohkan itu bahwa anak-anak di pedalaman itu mereka mau maju. Tinggal kita harus kasih kesempatan. Dan itu tugas dari pemerintah daerah. Papua harus kasih kesempatan. Kesimpulan dari perjalanan panjang 80 hari bisa disimpulkan? Ya, Papua daerah paling timur di Indonesia, daerah yang sangat kaya, tanah surga, itu menjadi kewajiban kita semua untuk membangun Papua supaya Papua lebih maju. Amin. Mari kita datang ke Papua, bangun Papua dengan potensi yang kita miliki. Kita semua punya hati dan bisa membangun Papua asalkan kita mau datang langsung dan membangun Papua dengan cinta. Makanya kita lagu untuk Alenias Journey Uncover Papua adalah Papua dalam cinta. Saya selalu haru kalau dengar kata-kata lagu itu karena harumkan Indonesia dari sini, dari tanah Papua. Ya, itu tadi kisah perjalanan suami istri didampingin oleh sahabat dan teman-teman yang bergabung dalam tim Uncover Papua 80 hari
membelah Papua. Cerita yang menarik, terima kasih. Ale, Nia, juga Bung Yulex, terima kasih. Juga tepuk tangan untuk tim Uncover Papua. Dan di akhir acara ini saya ingin membagikan satu buku bagus, judulnya Life is Colorful. Dan ini menjadi milik Anda satu-satu di studio. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website Kick Andy. Babak berikutnya atau segmen berikutnya, Alenia dan Bung Yolex serta teman-teman di studio, kita akan menyaksikan penampilan kembali dari teman-teman Soa-Soa dan Frans Sisir. Tapi sebelumnya, bolehkah kami memberikan sesuatu untuk Om Andi? Apakah gerangan itu? Udah kayak sinetron ya. Ini noken. Iya. Khas dari Papua, dibuat oleh mama-mama dengan tangan dan cinta mereka. Dan ini hanya 3 dibuat, jadi Ale 1, Om Andi 1, saya 1. Iya. Pesannya adalah, bangunlah Papua dengan cinta, Papua sejahtera, Indonesia jaya. Terima kasih. Nah. Begini dong. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Dan saya dengar untuk penonton juga mau dikasih kenang-kenangan. Betul, kami Ada 25 goodie bag Alenia's Journey Uncover Papua. Siapa yang beruntung? Kita cepat-cepat aja ya. Apa isinya ini? Isinya ada kaos Uncover Papua, ada ini kaos, itu ada tisu dari Toyota. Oh, lengkap. Lengkap. Terus Ini apa ada lagi? buku tentang Papua dari Freeport. Ya. Juga ada kaos juga bersama untuk Indonesia. Banyak ada ya. kaos juga, ada buku juga lagi. Dari Banyak Tanoto ini. Foundation, banyak. Oke, dari Tanoto Foundation juga ada ya. Ada, Freeport. Toyota juga. Toyota juga ngasih. Lengkap. Oke, kalau gitu kita selesai. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Nia, Ale, Yulex. Terima kasih. Terima kasih banyak.